Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di YouTube-nya Mas Pandu Nirwana. Nah, kali ini para pemirsa akan saya adakan tutorial bagaimana cara penanganan anggur yang sudah ditanam bertahun-tahun. Oke, apabila kita menanam anggur ya di rumah, di pot maupun di planter bag ataupun di tanah, dia akan mengalami penurunan media karena setelah sekian lama media yang ada di dalam pot, contohnya seperti ini. Ya, ini akan mengalami penurunan Pak pemirsa. Nah, perlunya penambahan media yaitu supaya nutrisinya tercukupi. Mas Piko, ojo kabur kok. Nah, ini Mas Piko akan membantu untuk menambah media. Nah, seyogianya sebelum ditambah, Pak pemirsa digaruk-garuk dulu supaya dia gembur kembali Pak pemirsa ya. Ini dilakukan sebulan sekali untuk penggemburan media. Ya, kena akarnya nggak masalah. Ini. Kita geburkan, nah kita geburkan supaya dia tidak tumbuh gulma atau rumput-rumput yang lain ya. Nah, ini penting pemirsa supaya dia tanahnya menjadi subur kembali. Oke, silakan ditambah media. Nah, seperti ini. Medianya cukup dengan menggunakan sekam bakar ya, 2 berbanding 1, tanah 1, sekam bakar 1, kotoran kambing kering 1 pemirsa. Nanti sebelumnya akan kita lihat nanti cara mengaduknya atau cara mencampurkannya. Nah, setelah seperti ini diratakan, ini akan memberikan nutrisi baru ya. Artinya pohon anggur ini akan menjadi subur kembali, sehat kembali karena dia medianya ditambah, tentunya dia mendapatkan unsur-unsur nutrisi baru. Kalau nggak kita tambah memang nggak masalah pemirsa, yang penting pemupukan selalu rutin. Oke, terima kasih. Kita lihat video sebelumnya ini. Ketika kita menanam anggur yang mungkin udah lebih dari 1 tahun, media tanamnya akan turun, mau di pot maupun di tanah itu akan turun. Nah, ini contoh kalau mamani di tanah dia menggunakan kotak seperti ini, dia akan turun ke bawah medianya. Kita penambahan media para pemirsa ya. Jadi penambahan media gunanya untuk menyuburkan pohon tersebut. Di antaranya kita campur tanah ya, dengan ukuran tanah 1, sekam bakar 2, kotoran kambing kering 1. Nah, itu kotoran kambing kering. Ini tanahnya para pemirsa. Tanah boleh apa saja ya. Boleh tanah ladon, tanah humus bambu, tanah kascing, tanah apapun. Yang tidak saya sarankan tanah bekas bakaran sampah. Karena kalau bekas bakaran sampah dimungkinkan ada plastik, ada pecahan beling dan sebagainya, membahayakan ya. Terus dia asam para pemirsa. Jadi nggak bagus untuk tanah bekas bakaran sampah yang banyak plastiknya. Jadi saya sarankan cukup menggunakan tanah apapun, terus menggunakan sekam bakar. Kalau nggak ada sekam lapuk boleh, sekam mentah yang udah lapuk. Terus kotoran kambing kering yang sudah kering. Nah, ciri-ciri kotoran kambing kering adalah ringan. Nah, itu ringan nih, kita lihat. Boleh yang halus maupun yang masih perintilan, yang penting sudah kering. Nah, setelah kita aduk, apakah perlu ditambah yang lain? Boleh. Kalau mau menambah NPK boleh, 1 sendok NPK atau 1 genggam, disesuaikan dengan banyaknya media yang kita aduk para pemirsa ya. Sama apa namanya? Kapur dolomit juga boleh. Jadi kalaupun nggak ada kapur dolomit dan NPK, ini aja sudah bagus para pemirsa ya. Oke, silakan diaduk Mas Santo. Jadi untuk penambahan media itu hukumnya menurut saya agak wajib, karena biasanya setelah 1 tahun itu media tanam akan turun ke bawah, akan menjadi apa ya, padat ke bawah. Boleh diaduk-aduk. Dan satu lagi para pemirsa, jangan lupa tolong Mas Piko diaduk-aduk ini pakai tangan nggak apa-apa. Nah, sebulan sekali tolong tanah yang di atas diaduk-aduk seperti itu. Nah, supaya oksigennya masuk, tanahnya gembur, akarnya kembali sehat. Nah, ini contohnya. Jadi setelah sebulan sekali ya, seyogianya diaduk-aduk, kalaupun ada rumputnya dibersihkan. Untuk penambahan sebulan sekali boleh ditambah kotoran kambing kering 1 gayung, kapur dolomit 1 genggam, atau kalau nggak ada kapur dolomit boleh asam humat 1 sendok 10 liter air dicampur, dimasukkan. Kalaupun nggak ada itu juga nggak apa-apa pemirsa, yang penting ada kotoran kambing kering supaya dia tetap bagus. Nah, ini lagi diaduk. Dia sangat empuk ya pemirsa. Kalau saya ulangi lagi, tanahnya 1 timba umpamanya, terus sekam bakarnya 2, kotoran kambing keringnya 1, sudah sangat bagus untuk menjadi media yang sangat empuk dan akar akan cenderung pertumbuhannya lebih cepat. Untuk penyiraman Pak pemirsa, kadang-kadang banyak yang nanya, penyiraman anggur itu berapa hari sekali Pak? Tidak berapa hari sekali, tapi dicek medianya. Apabila masih agak basah, medianya wajib untuk
siram, tapi kalau maksudnya kalau masih agak basah nggak usah disiram, tapi kalau kering silahkan disiram, karena kalau kering tentunya di siang hari yang terik mataharinya panas akan menjadi layu pohonnya. Mari kita sayangi anggur kita, tentunya kalau kita sayang anggur kita, anggurnya subur, kalau subur dipotong pasti dia akan keluar buah. Jadi pohon anggur berbuah bukan karena umur, tetapi karena kesuburan. Bila pohon anggur ada subur, saya jamin mudah berbuah. Tapi walaupun umurnya sudah 1 tahun, 2 tahun, kalau pohon anggur Anda kurus karena salah penanganan, saya yakinkan susah buah, Pak pemirsa. Dan di antara anggur-anggur yang gampang untuk pemula, saya rekomendasikan jenisnya Heliodor, Tran, Ninel, Jupiter, Gosby, Akademik, ya, Semelop, itu mudah-mudah, termasuk Angelica, Basanti, dan masih banyak lagi anggur-anggur impor yang baru-baru ini mudah berbuah. Nanti akan kita update terus. Terima kasih, semoga pengalaman ini menjadi yang terbaik buat Anda untuk menanam pohon. Ini berlaku untuk semua pohon ya pemirsa, bukan hanya untuk anggur. Jadi untuk menanam cabai, tomat, terong, dan lain-lainnya bisa ya. Jadi bagus. Pak, kalau di tempat saya nggak ada sekam bakar, bagaimana? Nggak ada sekam mentah, karena saya di kepulauan bisa menggunakan tanah bekas gergajian kayu ya. Kok tanah maksudnya apa? Bekas gergaji kayu itu apa namanya? Susah itu bisa. Kalau enggak, gunakan kompos ya, daun-daun yang jatuh disapu, dimasukin karung, itu juga bagus sebagai pengganti apa namanya, sekam bakar, kan dia juga empuk para pemirsa. Dan apabila Anda berminat ingin memiliki pohon anggur impor ya, ini banyak pilihan di tempat saya para pemirsa. Bisa pesan melalui WA di 087888700600 atau datang langsung ke Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan di sini kalau ada datang membeli bibit di saya, boleh menanya apa saja, mulai dari cara perawatan sampai cara pembuahan, semuanya boleh ditanyakan di sini. Jadi Anda nggak perlu ragu, kita buka tiap hari jam 10 sampai maghrib setiap hari, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha dan Tahun Baru. Di sini banyak pelayannya yang hebat-hebat seperti ini, contohnya Mas Hari, Mas Piko, Mas Anto, Mas Angga, Mas Bagas, Mas Yitno, yang siap melayani Anda untuk memberikan pengetahuan tentang anggur. Jadi diedukasi, dan ada saya juga ya, ahlinya, bukan ahlinya ahli, maksudnya saya yang punya pemirsa ya. Monggo silahkan diorder, dan kita selalu menerima konsultasi apabila ada menghadapi tantangan masalah dalam perawatan. Silahkan WA, malam hari itu saya yang balas, kalau siang hari Mas Angga dan kawan-kawan yang balas. Tapi kalau pengen valid balasannya untuk konsultasi, silahkan WA malam hari. Oke, terima kasih. Semoga Anda terinspirasi menanam anggur, dan hebatnya nih anggur berbuah sepanjang waktu, tidak ada musim ya, nggak ada ceritanya. Anggur tuh berbuah hanya musim kemarau atau musim penghujan saja. Jadi tergantung tangan kita ya. Kalau kita mau potong kapan saja, mau nih kita potong pohonnya bulan Agustus, berarti September, Oktober, November kita akan panen anggur. Atau mungkin pengen panen tahun baru Januari, kita potong di bulan Oktober, Desember, Januari udah matang, selama sebulan dia menggantung, buahnya dia tidak akan rontok ya pemirsa. Jadi buah anggur bertahan lama. Nah ini kita lihat. Halo Mas Hari, ini bagian maintenance Mas Hari, saya datangkan dari Tuban. Nah ini jenis Heliodor ya. Di antara anggur-anggur yang mudah berbuah, untuk anggur hijau Heliodor juaranya pemirsa. Ini cantik banget ya. Ini agak belur videonya. Nah, oke. Ini udah manis pemirsa, udah siap dinikmati ya. Ini bertahan 1 bulan menggantung, dia tidak rontok pemirsa. Jadi Anda jangan takut, nggak seperti buah yang lainnya, durian matang jatuh, mangga matang jatuh, semuanya buah-buahan rata-rata kalau matang dia nggak bertahan lama di pohonnya. Tapi kalau untuk anggur dia awet ya, sampai 1 bulan dia tidak rontok. Oke, semoga para pecinta tanaman semuanya terinspirasi. Yang mau beli bibit monggo silahkan WA atau lewat Shopee Eka Dinda 26 atau Tokopedia ya, Kebun Anggur Papan Atas. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.